Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada, saat ini kami berkunjung ke Pak Haji Mujahid. Beliau adalah purnawirawan polisi yang multi talenta, biidznillah, masya Allah. Dan saat ini memang pilih jadi marbot masjid ya. Betul. Walaupun nanti banyak hal yang harus kita bahas di sini ya, nanti teman-teman bisa berkomentar dan barangkali bisa jadi motivasi. Silahkan mengambil ibroh peristiwa cerita ini dan semoga ada nilai manfaatnya. Ayo kita silahkan langsung saja masuk ke Pak Haji Mujahid. Perkenalkan, monggo, dari biografi awal mungkin sampai sekarang bagaimana, monggo Pak Haji Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah. Amin. Nah, nama saya ta'aruf, mohon maaf, Ahmad Mujahid. Kebetulan kelahiran besar sekolah dari Solo, langsung saja dipersingkat. Kemudian tahun 84 pertama kali menjadi anggota Polri, langsung ditempatkan di wilayah Kabupaten Tegal. Kemudian dari tahun 84 ini menginjak tahun ke 1995, alhamdulillah bisa diterima menjadi perwira Polri, kemudian ditempatkan di wilayah Tegal Kota, kemudian kurang lebih 8 bulan pindah di Batang kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi di wilayah Kabupaten Tegal, sehingga sampai masa purna bulan April tahun 2021. Itu ya informasi singkat pertamanya begitu ya. Jadi ini juga Pak Haji Mujahid itu luar biasa. Inilah orang yang memberi mandat saya untuk mengisi setiap Jumat Pon untuk khutbah di Masjid Subuhus Salam Asrama Polisi Kaliberuk Slawi ya. Dan sebenarnya jadwal beliau, cuman karena memang beliau ada kesibukan, akhirnya diberi mandatnya ke saya. Dan kalau boleh tahu nih Pak Haji, jenengan berarti Polres Kabupaten pernah, Polres Slawi ya? Polresta pernah? Pernah. Batang pernah ya? Iya. Berarti total pengabdian kepada negara berapa tahun Pak Haji? 39 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tahun. melebihi kekuasaannya Pak Harto. Sambil santai ya Pak Haji. Ini luar biasa, sebenarnya ini juga motivator buat saya karena mungkin badannya nggak jauh beda ya, sama-sama kecil, tapi luar biasa, masya Allah ini sangat multi talenta, apa saja bisa, karate bisa, catur bisa, tenis meja menguasai, masya Allah, sepak bola, dan saat ini malah menggeluti bisnis juga. Dan tapi yang saya semakin tanda tanya ini Pak Haji. Saya sering lihat Pak Haji itu nyapu-nyapu di masjid, di musola ya, sebelah rumahnya. Kenapa sih Pak Haji? Sampai ngambil jadi marbot sendiri kan, mohon maaf. Pak Haji punya uang nih, tinggal bayar orang kan bisa. Gimana Pak Haji? Jadi ini tidak lepas dari sejarah awal di saat sekitar 10-15 tahun yang lalu ini. Setiap kali saya bepergian keluar kota, ini selalu melewati masjid, musola, saya dengan istri selalu berucap, kapan ya saya bisa ngepel, kapan ya saya bisa nyapu, kapan saya bisa mengabdi. Ini selalu terucap terus. Alhamdulillah, saat mau jelang pensiun kurang 2 bulan, ini bisa membangun musola lagi. Berawal dari itulah akhirnya saya mencoba mengabdikan diri, walaupun saya juga menunjuk teman saya khusus adzan subuh. Tapi kadang-kadang juga bantu saya, tetapi lebih dominan saya yang membersihkan. Kemudian yang adzan subuh ini saya catat cadangan, jadi hampir insya Allah dipastikan kalau tidak ada adzan subuh yang bertugas itu, saya pasti yang main. Ya, tetapi untuk khusus subuh memang saya menugaskan satu warga masyarakat. Jadi saya lebih cenderung ke marbot ini karena dari awal jauh-jauh sebelum pensiun ini saya sudah bercita-cita, ya, bercita-cita. Kemudian kalau orang lain mengatakan yang penting sehat, ternyata lebih sehat, makna ini lebih dalam, lebih menguasai di hati saya ini setelah saya pensiun.
Masya Allah. Saat pensiun sehat ini sudah anugerah yang sangat luar biasa lah. Dari inilah saya ingin ibaratnya menangis ke musola, menangis kepada Allah melalui pengabdian di sini. Gitu. Pak Haji ngerti nggak manfaat dari orang yang ngurusin masjid? Apunten. Secara khusus malah enggak ngerti ya ini. Iya. Makanya biar tambah semangat nih. Iya, secara khusus enggak tahu artinya, secara juga malah Ada 7 golongan. Merinding nih. Ada 7 golongan yang nanti di yaumil kiamah dapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan apapun. Kalau saat ini kan misalnya saya kesusahan ngomong Pak Mujahid minta tolong bisa. Amin. Tapi nanti di hari kiamat itu ada 7 golongan Pak Haji yang akan mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan. Yang pertama siapa? Yaitu pemimpin adil. Yang kedua adalah termasuk itu pemuda atau orang laki-laki atau perempuan yang gemar ke masjid sampai ada keterikatan kepada masjid. Saya aja kayaknya belum bisa Pak Haji. Semoga Pak Haji bisa menjadi motivasi buat saya. Walaupun saya rumahnya di sebelahnya masjid, gudang saya di sebelahnya masjid, tapi mohon maaf saya terbuka aja, saya belum bisa. Mungkin karena ada kesibukan atau ngaku sibuk itu Pak Haji. Tapi yang jelas Pak Haji semoga dari 7 golongan itu Pak Haji mendapat rahmat yang itu ya, yang menjadi orang yang gemar ke masjid, punya keterikatan ke masjid. Itu sangat luar biasa. Dan yang paling susah adalah istiqomahnya. Mungkin 1-2 hari nanti dari pulang dari sini mungkin bisa, tapi jaga keistiqomahan itulah yang susah ya. Kemudian ini Masya Allah ya, sampai saya dengar juga bahwa Pak Haji itu setelah pensiun tadi bilang benar-benar ada kemanfaatan yang sangat luar biasa. Ternyata kata teman saya yang orang dekat Pak Haji juga, katanya punya usaha lagi sekarang. Nyun sewu itu usahanya apa aja Pak Haji? Matur nuwun Kiai, sebetulnya ya semacam workshop itu ya, pekerjaan ini di bidang pengecoran logam, aluminium ini untuk kebutuhan aksesoris Telkom. Semata-mata kebetulan pada saat itu memang masih berdampak daripada COVID ya, teman-teman ada yang nganggur. Kemudian alhamdulillah kok saya mendapat amanah untuk membuat satu proyek ya, proyek aksesoris. Akhirnya saya merekrut tetangga untuk bekerja di bidang aksesoris Telkom. Namanya, kemudian saya sudah izin dari Menkumham sehingga terbit PT atau perseroan terbatas. Jadi secara hukum legal sah gitu di bidang itu. Di bidang pengecoran logam atau pembuatan aksesoris Telkom. Terus ini saya lihat banyak, berapa bulan saya nggak ke sini, banyak bangunan baru ini. Ini seperti hotel atau apa Pak Haji? Ini guest house ya. Guest house ya? Guest house namanya Oasis Syariah. Oasis ya, Syariah. Ini berawal juga saya tidak sengaja, dulu saat saya sebelum pensiun lahan kosong milik orang lain ini hiburan saya setiap malam saya bersihkan. Nah setiap bersihkan ini saya selalu sholawat. Ya sholawat itu saya tidak punya pamer apa-apa, hanya area ini. Sholawat dipamerkan tidak apa-apa. Iya. Jadi saya setiap bersihkan ini selalu sholawat. Begitu saya pensiun beberapa bulan ini malah akhirnya pemiliknya akan pada saya. Akhirnya saya bangun gue itu. Sebenarnya tidak bermaksud untuk saya komersilkan. Kebetulan saya ini menjadi di tengah-tengah dari keluarga besar Jakarta, keluarga besar Solo berkumpul di Selawi Tegal. Kalau ada acara gitu ya. Akhirnya saya bangun beberapa kamar. Saya mencoba lewat status lah kok istilahnya laku. Kontrak bermalam untuk transit. Berarti ini tidak ada niatan untuk komersil Pak Haji? Tidak ada niatan komersil. Jadi niat saya untuk silaturahmi keluarga Jakarta, keluarga Solo itu biar kumpul jadi satu. Walaupun nyun sewu, mohon maaf, di hotel juga bisa, di homestay nyewa-nyewa juga bisa. Tapi karena pengen kumpul keluarga, silaturahmi keluarga, lebih hidup di area sini. Terus kalau karate alhamdulillah sejak SMP. Jadi saya belajar karate ini sejak SMP, kemudian sampai sekarang jadi ketua umum
ya Ketua Umum Forki Kabupaten Tegal yang membawai 7 perguruan karate. Masya Allah. Ini kebetulan tadi juga ada sekretariat saya minta tanda tangan, ya, tanda tangan nanti dalam bulan Agustus saya mengadakan kejuaraan. Iya, kejuaraan ini saya selaku Ketua Umum. Ini karate berarti gesos ada, pembuatan aksesoris Telkom ada. Saya kemarin lihat juga di statusnya Pak Haji di WA itu catur Pak Haji. Apa itu? Catur ini ya insya Allah sebuah hiburan yang tidak mengurangi nilai ibadah, ya, sampai ngelantur tidak sholat apalagi, Naudzubillah min dzalik. Sholat apalagi, kemudian sampai ya keluar kata-kata yang menyinggung orang lain, tapi semuanya bersifat hiburan. Kemudian betul-betul profesional, ya, betul-betul profesional. Yang tadinya dari teman-teman senior ini jarang mendapatkan juara, saya mencoba merekrut anak-anak SD. Ya, anak-anak SD saya kumpulkan di Kabupaten Tegal. Ada waktu itu ada baru 10 orang anak-anak SD. Saya ajak latihan di antara orang tua setiap hari minggu rutin, ya, datang saya beri makan siang, bertambah lagi 15 orang. Terus karena makin bertambah, saya mencoba dengan teman-teman pengen mendirikan sekolah catur, joglo selawat, cara tempatnya di joglo. Ya. Akhirnya dengan sekolah catur ini saya berpikiran agar mereka punya tanggung jawab, saya kenakan biaya pendaftaran. Jadi semata-mata bukan kayak saya mencari uang itu tidak, ya, atau mencari pemasukan tidak, tetapi uang ini akan kembali kepada mereka, ya, karena biar mereka saya bayar buat sarana prasarana lah ya. Kata 50, kemudian ada SPP ya, SPP. Setelah kali pertemuan, setiap kali hari Minggu latihan, anak-anak yang sekarang berjumlah hampir 30 siswa catur ini 20.000 per latihan atau per minggu. Masya Allah, luar biasa ini. Gitu ya sahabat Alphard, ini Pak Haji Mujahid sangat luar biasa, ini multi talenta. Tapi mohon maaf Pak Haji, saya lupa ini kemarin dapat salam dari Pak Budi. Berarti anggota Bumi Jawa sekarang. Yang suka keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang Pak Mujahid, Pak Haji ini ngapunten itu apa ya, pas ketemu teman manggil beliau terus ngobrol-ngobrol, akhirnya berkenalan, terus tanya saya Pak Haji tentang Pak Haji Mujahid, langsung jawabnya gini, kalau Pak Mujahid jurusannya agama, kayak gitu Pak Haji. Masya Allah, itu Pak Budi ya, Pak Budi, Masya Allah, yang aslinya Bumiayu ya. Nah itu sangat luar biasa. Jadi ya alhamdulillah, kita itu gini Pak Haji, alamatus sa'adah arba'ah. Identifikasi orang sukses adalah 4. Bukan diidentifikasikan secara harfiahnya itu dengan materi, tapi kalau kata Nabi itu yang pertama yang mempunyai zaujatuhu sholihah, punya istri yang sholihah, wa auladuhu abroron, punya anak-anak yang berbakti, wa hulatauhu sholihin, yang mempunyai teman soleh-soleh, punya teman-teman yang soleh. Yang keempat, yang terakhir, wakasbihi fi biladihi. Nah ini semoga saya dengan punya teman seperti Pak Haji Mujahid, semoga saya kategori orang sukses yang mempunyai teman soleh. Alhamdulillah, saya bukan terlalu lebay ya Pak Haji. Saya punya teman dari istrinya orang Pegadaian, anaknya di Kejaksaan juga kenal Pak Haji. Maklar mobil kenal Pak Haji, orang sana orang sini kenal Pak Haji gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah, itu rahmat dari Allah Pak Haji, keberkahan tersendiri, dan itu adalah kekayaan yang paling kaya. Maka Pak Haji ya bukan nyun sewu nggih, bukan memberi pelajaran atau apa, tapi sangat luar biasa. Bersyukurnya harus di atas rata-rata, Masya Allah Pak Haji. Jadi dari kalangan bawah, menengah, atas, sepertinya luar biasa. Oke sahabat Alphard Santara Jagat dimanapun berada, saya kira nanti sahabat-sahabat bisa berkomentar, kemudian barangkali ada yang butuh guest host ya, walaupun Pak kendaraan kayak. Oh kendaraan Ji, oh Ji, ada sekalian Pak Ji.
silakan. Kalau warga masyarakat ingin membutuhkan ya sewa HIS untuk sarana wisata religi, kami siap memfasilitasi, harga nego lah. Itu ya. Nomor handphone nanti disantumkan dan langsung saja nanti hubungi Pak Haji Mujahid Purnawirawan Polri. Oh ya, terakhir Pak Haji. Terakhir tugas di mana Pak Haji? Kasat Binmas, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat. Sebelum itu? Sebelumnya Kapolsek Talang. Di saya ya. Tapi sebelum itu, waktu itu belum kenal ya Pak Haji? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini ngobrol santai. Iya, waktu Binmas, terus saya dimandat di situ ya. Matur nuwun Pak Haji, ini sangat luar biasa. Semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Apapun itu, orang sukses adalah orang yang bisa menghindari alasan. Jadi orang sukses itu yang tidak punya alasan, selalu melaksanakan. Jadi jangan kau tunda sesuatu yang kau bisa kerjakan hari ini, itulah orang yang berhasil. Terus saya dulu pernah Pak Haji, sebentar untuk closing, itu pernah kerja saya 1 tahun jadi marketing. Itu direkturnya bilang gini, mau sukses itu modelnya jitu, tapi ejaan lama, DJITU, disiplin, jujur, inisiatif, tanggung jawab, usaha. Jadi ini walaupun purnawirawan, sekarang pengusaha, tapi tidak malu-malu jadi marbot. Closing statement Pak Haji. Closing statement, penutupan, kata-kata penutup. Matur nuwun, terima kasih. Marilah kita manfaatkan usia ini sebaik mungkin. Jangan berharap bahwa nanti nunggu tua, nanti nunggu usia yang lebih matang dan sebagainya. Sejak awal kita manfaatkan usia ini sebaik mungkin. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita selalu berbuat baik. Mudah-mudahan ini menjadi satu ikatan saya, setiap kalimat yang saya ucapkan agar tetap istiqomah lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Alphard Santero Jagat dimanapun berada, ini mungkin podcast yang pertama secara serius ya. Dan insya Allah nanti ke depan akan ada podcast-podcast dengan tema yang lain. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.